Hai semuanya, jumpa kembali dengan seputar investasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang etika di pasar modal. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya agar kami rajin upload video yang tentunya akan menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Jangan lama-lama, yuk kita lihat videonya seperti apa. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan seperti apa sih etika di pasar modal itu, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kata etika. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti karakter. Dan adapun kata lain untuk etika ini adalah moralitas yang berasal dari bahasa Latin mors yang berarti kebiasaan. Nah, jadi moralitas ini berpusat pada benar dan salah dalam perilaku manusia. Sehingga etika itu sendiri merupakan sebuah disiplin yang secara jelas mengatur tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta apa yang sesuai dengan moralitas dan apa yang tidak sesuai dengan moralitas. Selanjutnya ada kode etik. Nah, kode etik ini merupakan suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Nah, pada awalnya kode etik ini dibuat dalam bidang kedokteran yang dinamakan Sumpah Hippocrates. Nah, di mana Hippocrates ini adalah bapak kedokteran Yunani kuno yang digelari sebagai bapak ilmu dokter. Adapun tujuan dari kode etik ini awalnya dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Namun, kode etik yang sudah ada sewaktu-waktu itu harus dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan, terutama karena sekarang ini perubahan teknologi yang pesat sehingga kode etik yang ada tidak ketinggalan zaman. Dibuatnya kode etik adalah untuk menjunjung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material dari para anggotanya. Nah, selanjutnya akan membahas tentang profesi, kode etik, dan profesionalisme. Profesi ini dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dari keterampilan tertentu sebagaimana mata pencaharian untuk menghasilkan nafkah. Nah, adapun jenis dari profesi itu ada dua, yaitu pertama profesi khusus, yaitu profesi yang melaksanakan profesinya secara khusus untuk mendapatkan penghasilan tanpa mengabaikan tanggung jawab dan hormat kepada hak-hak orang lain. Yang kedua, yaitu adalah profesi luhur, yang merupakan profesional yang melaksanakan profesinya bukan lagi untuk mendapatkan nafkah, tetapi lebih merupakan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, adanya etika profesi. Nah, etika profesi itu adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Nah, adapun prinsip-prinsip dari etika profesi itu adalah sikap baik, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kejujuran, keempat keadilan, kelima hormat pada diri sendiri, dan yang terakhir adalah kesetiaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam etika dan praktik investasi di pasar modal. Seperti apa sih etika dan praktik investasi di pasar modal itu? Nah, apa sih itu pasar modal? Nah, pasar modal ini merupakan pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk elemen-elemen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Nah, dalam pasar ini terdapat dua pelaku utama yang terlibat, yaitu investor sebagai pihak yang menanamkan dana dan emiten sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana investor. Nah, adapun contoh kasus yang menjadi perhatian publik adalah dalam etika di pasar modal ini adalah produk investasi reksadana fiktif yang menyeret 3 institusi seperti PT Antaboga Delta Sekuritas, PT Bank Senturi TBK, dan PT Signature Capital Securities. Investasi reksadana fiktif tersebut menyebabkan nasabah mengalami kerugian, di mana produk investasi fiktif yang dijual melalui Bank Senturi ini menunjukkan bahwa ada unsur ketidakjujuran yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, etika dalam berbisnis telah ditinggalkannya hanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara, bahkan cara yang tidak jujur dan tidak memperdulikan pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan mereka. Nah, kasus pelanggaran etika tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi sudah berulang kali dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Selain itu, saatnya aksi penggelapan dana nasabah dari PT Sarijaya Permana Sekuritas semakin menyita perhatian publik, di mana kasus-kasus ini belum termasuk aksi penggorengan saham dan naked short selling yang diduga menyebabkan bursa saham minus besar-besaran hingga perdagangannya sempat dihentikan sementara pada tahun lalu. Nah, praktik-praktik tidak terpuji di industri pasar modal ini memiliki sejumlah konsekuensi, di mana kerugian pemodal atau investasi, terutama investor berskala menengah ke bawah, yang dirugikan dengan aksi manipulatif. Nah, jika praktik-praktik ini yang tidak terpuji ini berlangsung terus-menerus tanpa ada sistem yang mampu mendominasi dan membongkarnya, penetrasi industri pasar modal akan semakin lamban. Kemudian, masyarakat itu akan semakin takut dan ragu untuk berinvestasi di pasar modal jika aksi dari manipulatif ini masih terus terjadi. Sehingga harus menjadi catatan bersama bahwa dalam berbagai kasus pelanggaran di industri pasar modal, kerugian yang dialami investor itu bukanlah bagian dari risiko investasi. Nah, praktik penipuan atau penggelapan dana nasabah misalnya tentu tidak masuk dalam risiko investasi yang dipikirkan investor sebelum memutuskan untuk menaruh dananya dalam investasi tertentu. Nah, apa yang terjadi dalam sejumlah kasus di sektor finansial tanah air yang menyita perhatian publik dewasa ini adalah resiko di luar lingkup investasi, sehingga berbagai pelanggaran itu harus diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Setelah semuanya tuntas, habitus baru industri pasar modal harus dibentuk dengan landasan etika bisnis yang kuat, agar tak ada lagi aksi manipulasi yang merugikan pada masa mendatang. Pasar modal yang kuat dan menjanjikan adalah industri pasar modal yang menyuburkan etika bisnis. Selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor tahun 1995
pasar 63, yaitu emiten, perusahaan publik, bursa efek, lembaga clearing, dan penjaminan, lembaga penyimpangan, dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, profesi penunjang pasar modal, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dikenakan sanksi administratif berikut, yaitu pertama adalah peringatan tertulis, yang berikutnya adalah denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, pembekuan kegiatan usaha. Keempat, pencabutan izin usaha. Kelima, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Adapun peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 pasal 65, itu sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan pasal 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengenaan sanksi administratif ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dapat diumumkan dalam media massa oleh Bapepam. Yang berikutnya adalah sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Pembukaan atau penutupan rekening nasabah harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengawas. Pemeriksaan atas rekening nasabah harus sering dilakukan untuk mencegah ketidakberesan atau penyalahgunaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang etika bagi emiten. Dalam menanamkan dana, investor itu menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk itulah, informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja emiten itu menjadi hal yang sangat krusial dalam pasar modal. Dengan posisinya sebagai pihak yang pasif dan tidak mengetahui secara detail seluk-beluk perusahaan. Untuk itulah, pemerintah melalui Bapepam melindungi kepentingan investor melalui aturan-aturan. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia. Itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, adapun masalah yang terkait dengan keandaian informasi, yaitu seberapa detail sih perusahaan mengungkapkan atau disclosure informasi perusahaan. Nah, informasi yang terlalu detail selain membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak, juga berpotensi memperkuat posisi kompetitor yang bergerak dalam industri sejenis. Akan tetapi, informasi kompleks yang membutuhkan pengungkapan justru tidak diungkapkan dapat mempersulit investor dalam menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Nah, dalam beberapa hal, regulator menetapkan pengungkapan tertentu seperti pengungkapan LIFO reserve jika perusahaan menggunakan metode LIFO dalam cash flow persediaannya. Nah, kemudian etika bagi investor. Apabila investor akan melakukan investasi yang berdasarkan etika, hendaklah perhatian utamanya itu ditujukan kepada produk dan jasa perusahaan tersebut. Jadi teman-teman, penjelasan dari saya seputar investasi, tepatnya tentang etika di pasar modal. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.